Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kayaknya kurang semangat. Bu, salam itu ada 3 Bu ya, Pak. Salam yang mana wajib dijawab. Nah, seperti salam yang kita sedang Assalamualaikum tadi. Kalau adik tadi berpantun, saya tidak pandai berpantun. Karena saya tak pandai pula berpantun, jadi saya terangkan aja. Salam itu ada 3. Yang pertama, salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi. Yang kedua, salam yang tidak harus dijawab dan memang tidak akan dijawab, yaitu salamnya orang sholat. Nggak mungkin kita imam Assalamualaikum warahmatullah, lepas itu mamanya Waalaikumsalam Pak Imam. Ada tak? Tak ada kan? Nah, tak ada yang jawab macam itu. Dan yang ketiga, salam yang benar-benar tidak diharapkan jawabannya. Bahkan kalau ada jawabannya, semua orang bisa lari. Yaitu ketika kita ziarah kubur. Kita masuk perkarangan kubur, kita baca Assalamualaikum ya ahlil kubur. Betul, Waalaikumsalam. Semuanya lari, tak ada yang mau ziarah. Jadi sekarang salam yang kita ini adalah salam yang wajib. Saya ulang, jawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah suaranya azim betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. أما بعد حضرة المحترمين, Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Khair, wa hadratul muhtaramin, Bapak Ketua Komite, wa hadratul muhtaramin, Bapak Kepala Sekolah, hadratul muhtaramin, Bapak Ketua RW, wa hadratul muhtaramin, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah. Dan tidak lupa kepada adik-adik santriawan dan santriawati yang selalu dekat dengan Allah. Karena tadi ceramah dari pertama udah banyak ceramah, ada yang bahasa Arab, Masya Allah, ada yang bahasa Indonesia. Jadi saya sebagai penutup itu pendek Pak ya, karena tadi udah ada ceramah, 2 orang ceramah dari santri lelaki dan 2 orang ceramah dari santri perempuan. Jadi kalau yang terakhir ini istilahnya kalau orang makan itu tinggal penutup atau sikit-sikit ngabisin aja Karena semua tentang Isra Mi'raj tadi sudah diterangkan oleh adik-adik dengan bahasa Arabnya, Masya Allah. Jadi saya juga ingin sedikitlah melatih bahasa Arab saya yang lama sudah ditinggalkan. Oke, alhamdulillah awalan, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah alladhi qad ajma'na fi hadhil majlis bisihah wal afiyah, ba'idun minal marad wa ba'idun minal mas'alah. Amin Allahumma amin. Paham Bu Pak? Paham kan? Adik-adik paham kan? Alhamdulillah, tidak diragukan kalau santri itu. Salatan wa salaman daiman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi qad hamalna min zaman az-zulm ila zaman an-nur wa huwa ad-din al-Islam.
Salatan, selawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadrat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau masalah solawat ni Pak, Bu, jadi solawat ini dalam ayat tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu solawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua solawat malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga solawat umat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya, what difference between 3 or of? Ma farqu baina salasatahuma? Salasatahunna. Afwan, dah lama enggak ngomong ni. Adik-adik santri, apa bedanya 3 selawat tadi? Ada yang tahu? Ada santri laki-laki atau santri perempuan, ada yang tahu apa bedanya solawat tadi? Jadi solawat tadi yang pertama adalah solawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti Allah mengharap syafaat daripada Nabi Muhammad, karena Allah itu adalah Khaliq ataupun Tuhan ataupun pencipta segala alam. Jadi solawat itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan solawat yang kedua adalah solawat malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu menandakan malaikat juga mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga solawatnya umat kepada Nabi Muhammad. Dan ini selalu kita baca karena kita mengharapkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad besok di yaumil qiyamah. Jadi perbanyaklah membaca solawat. Terlebih-lebih sekarang kita berada di 1 Sya'ban. Sya'ban ini adalah bulan yang mulia, bulan yang mana terapit oleh dua bulan yang mulia. Bulan Sya'ban berarti bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Rajab, apa kelebihan bulan Rajab? Yakni yang sedang kita peringati sekarang ini, peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebentar saya cerita sebelum kita masuk kepada Isra Mi'raj. Dan yang kedua ialah bulan Sa'ban. Keistimewaan bulan Sa'ban yang terbesar adalah malam nisfu Sa'ban. Malam itu terjadi satu peristiwa. Siapa yang tahu peristiwa apa? Adik-adik santri, peristiwa apa malam nisfu Sa'ban? Apa? Ustaz apa tadi yang ceramah ya? Ustaz yang dari Jambi. Yakni peristiwa pemindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Ka'bah ataupun Masjidil Haram. Itu peristiwa yang paling terbesar dalam bulan Sya'ban. Dan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan kepada umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak membaca salawat pada bulan Sya'ban supaya kita menghadapi ataupun menjemput bulan Ramadan dalam keadaan suci dan bersih. Dan yang ketiga yakni bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang diimpi-impikan, yang didamba-dambakan oleh umat Nabi Muhammad. Karena di bulan itulah semua amal perbuatan kita dilipat gandakan.
terlebih-lebih kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga di bulan Ramadan yang akan datang kita mendapat malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Oke, kembali kepada pokok permasalahan. Karena sekarang kita memperingati Isra Mi'raj, nggak mungkin saya pula menerangkan bulan Saban. Nanti jauh marah Pak ini Pak Yusrizal. Jauh pula tema kan. Jadi Isra Mi'raj sebagaimana yang telah diterangkan oleh adik-adik penceramah tadi, itu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum perjalanan itu Imam Bukhari dalam hadisnya mengatakan sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi sedang tidur, Nabi itu dioperasi dulu, dibelah dadanya, kemudian dicuci dulu dan diisi dengan iman, baru kemudian Nabi mengadakan perjalanan Isra Mi'raj. Dan pada Isra Mi'raj itulah Nabi menaik kendaraan yang luar biasa, yang kendaraan yang belum pernah ada di dunia dan belum pernah tersaingi kelajuannya, yaitu kendaraan buruk. Nah, buruk dalam riwayat itu bermacam-macam ya, Bu, Pak. Ada yang mengibaratkan seperti kuda, ada yang kuda yang seperti kuda tetapi al-hison, yang kepalanya itu ada perempuan cantik. Tapi wallahu alam, yang jelas Nabi menaiki buruk. Jadi buruk itu lajunya kalah kalau dibandingkan dengan pembalap Rossi. Nah, itu kan nomor 1 di dunia Rossi, pembalap tahu? Nah, kalau yang suka balapan itu tahu lah. Ya, jadi itu kalah. Kalau kapal terbang, pesawat yang paling laju itu adalah jet tempur. Itu pun masih kalah dengan buruk, karena buruk ini sekali perjalanan, sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Nah, dia adalah kendaraan surga. Semoga besok kita sama-sama masuk surga, sama-sama bisa naik buruk. Amin Allahumma amin. Jadi Nabi mengadakan perjalanan, sampailah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa. Cuma saya nggak mau cerita ini tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa lama-lama karena tadi sudah diceritakan oleh adik-adik dan oleh santriawan dan santri putri. Jadi setelah itu Nabi sampailah di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi bertemu dengan Nabi Adam, kemudian Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan itu Nabi menerima perintah salat 50 waktu. Salat 50 waktu ya, bukan 50 rakaat, tapi salat 50 waktu dalam waktu 1 hari 1 malam. Bayangkan Pak Bu, kalau sholat sampai 1 hari 1 malam itu 50 waktu, sanggup nggak kita? Kalau Nabi otomatis sanggup, tapi kalau kita sanggup nggak? Nah, kalau yang 5 waktu aja masih berat, apalagi yang 50 waktu. Jadi waktu itu Nabi dah menerima 50 waktu, Nabi sanggup dengan Allah, kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan bahwa umatmu tidak akan sanggup karena umatku telah membuktikannya. Jadi setelah itu minta lagi, Nabi disuruh minta diskon oleh Nabi Musa. Jadi Nabi menaik bertemu dengan Allah, kemudian turun lagi bertemu Nabi Musa, minta lagi bro, kurang bro katanya. Jadi naik lagi, turun naik, sampailah 5 waktu. Dan 5 waktu itu pun Nabi Musa mengatakan suruh minta diskon lagi. Bayangkan seandainya Nabi Muhammad naik kepada Allah minta diskon, ada lagi tak sholat? Tak ada, sebab sekali naik turun 5, naik lagi turun 5. Kalau ada 5 waktu naik lagi, ada lagi tak ada. Jadi apa kerja umat Nabi Muhammad ni kalau tak sholat? Karena sholat itu adalah suatu yang istimewa. Kenapa istimewa? Kalau kita lihat dari perintahnya,
itu bukan kalau kita tengok perintah puasa. Puasa diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Lepas tu zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi solat walaupun ada, tapi solat itu langsung daripada Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. yakni Allah terus bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad tanpa ada perantara. Ini suatu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling agung. Maka daripada itu kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi lain itu tidak ada seperti Nabi Adam bertemu dengan Allah langsung. Tapi jarang, karena Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan daripada Allah dan bertemu Allah. Kalau Nabi lain, Nabi Ibrahim ada tak bertemu dengan Allah langsung? Tidak. Walaupun mukjizat Nabi Ibrahim hebat, tidak dibakar oleh api. Ada tak yang di sini yang tidak terbakar oleh api? Ada tak? Kalau ada berarti kebal. Hebat Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, mukjizatnya disembelih ataupun mengeluarkan air zam-zam dari kakinya. Hebat. Nabi Sulaiman, apa mukjizat Nabi Sulaiman? Apa dek? Bisa berbicara dengan binatang. Hebat. Nabi. Seandainya mukjizat itu ada zaman sekarang, mungkin tidak ada orang yang tega menyembelih kambing, meninggal lembu semuanya. Tidak tega karena lembu itu minta ampun kan. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Daud. Mukjizatnya juga hebat. Bisa melenturkan besi dengan menggunakan tangan. Nabi Musa lagi lebih hebat. Tongkatnya dilemparkan menjadi ular. Tangannya sekali menumbuk orang terus mati. Tumbuk sekali mati. Kalau Nabi apa lagi? Lautan dipukul menjadi terbelah menjadi jalan tol. Tahu jalan tol apa? Jalan tol kan jalan lurus. Jadi kalau kita mau buat jalan, tinggal pinjam aja tongkat Nabi Musa, pukulkan aja, jadilah jalan sampai sana. Tapi itu semua tidak lebih hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad mukjizatnya itu luar biasa, termasuklah Isra Mi'raj. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad masih bisa dipakai, masih bisa dirasakan kita sampai sekarang. Apa itu? Mukjizat apa yang bisa kita rasakan sampai sekarang? Yakni kitab suci Al-Quran. Nabi Musa tongkat umatnya bisa pakai nggak? Karena tongkatnya sekarang berada di museum. Nabi Ibrahim tidak terbakar, umatnya terbakar nggak? Terbakar. Itu adalah mukjizat mereka walaupun hebat. Nabi Sulaiman bisa bercakap dengan binatang, umatnya bisa nggak? Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran bisa kita pelajari, bahkan menjadi petunjuk kita sepanjang masa. Itu tadi. Dan kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Haram, sampai ke rumahnya, maka Nabi Muhammad menceritakan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kaum musyrikin Mekah. Mereka percaya tak? Mereka percaya tak ketika Nabi mengatakan Nabi baru saja Isra Mi'raj? Mereka banyak yang tidak percaya. Karena untuk memahami itu mereka hanya menggunakan akal, sedangkan Isra Mi'raj ini hanya menggunakan rohaniah ataupun keyakinan kepada Allah. Jadi pada waktu itu orang-orang Quraisy tidak ada yang percaya. Sampai Nabi dites dengan menghitung jumlah tiang masjid. Tapi alhamdulillah semua itu terjawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu maka dengarlah sahabat Nabi yang paling setia, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar mengatakan kalau itu Muhammad yang mengatakannya, maka saya percaya 100%. Maka sejak itulah Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq. Apa maksudnya tadi? Ada yang ceramah tadi ada yang mengatakan As-Siddiq apa? Yang
yang benar ataupun yang jujur, sidik. Itulah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi kisahnya Nabi Isra Mi'raj. Jadi sekarang saya mau cerita sedikit, ada 4 hal yang perlu kita ambil ataupun ikhtibar daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya kita takbir dulu biar adik-adik semangat ya. Takbir. Takbir. Hebatnya santri itu seperti itu Pak ya. Bila dikatakan takbir, Allahu Akbar, semangat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini sebagai wali santri harus bangga menjadi mempunyai anak sebagai seorang santri. Karena tidak semua orang bisa punya anak menjadi santri Pak. Kadang-kadang bapaknya pingin anaknya mondok, tapi emaknya tidak setuju. Kadang-kadang bapaknya setuju, emaknya setuju, bapaknya nggak setuju. Kadang-kadang dua-duanya ada setuju, anaknya pula yang tak kerasan, tak mau dipondokkan. Jadi mempunyai anak santri itu luar biasa, azim dalam bahasa kan, luar biasa. Jadi kalau ada santri yang udah mondok itu diusahakan jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau memang di sini dari SD sampai SMP ya, MTS, dari MI sampai MTS, biarlah sampai 6 tahun itu selesai. Kalau bisa, kalau udah selesai sambung lagi ke pondok sampai tamat aliyah. Paling enggak ketika santri ini banyak kelebihannya. Ketika mereka keluar, mereka siap banting. Apapun keadaan mereka pernah menghadapinya ketika di pondok. Apalagi sekarang yang tengah viral. Kalau bapak ibu lihat, ada itu di TikTok, orang membangunkan santri pakai air, disiram. Nah, itu viral loh. Katanya ada yang komen, katanya kok kayak gitu, nggak beri kemanusiaan. Itu kalau untuk santri itu biasa kan? Karena dulu saya juga pernah mondok Pak Bu. Saya mondok dulu, sedikit cerita. Saya mondok itu 4 tahun di Jawa Tengah, di Kudus, Pondok Ratul Jannah namanya. Jadi kalau di pondok itu, kalau membangunkan pertama kali itu cuma diketuk lemari itu, bangun. Oke, pertama. Kedua masih kayak gitu. Ketiga itu bangun waktu kiainya atau pengurusnya datang itu kita bangun. Tapi pengurusnya masuk kita baring lagi, tidur lagi. Jadi kalau udah ketiga itu diambil air siram gitu kan, bangun. Nanti pergi lagi, tidur lagi. Dan akhirnya diambil air 1 ember itu terus saya gitu. Jadi itu udah biasa. Itu pun Pak Bu, mereka ada yang nanti pindah lagi. Ada yang di dalam lemari, ada yang di atas lemari. Nah itu biasa, itu santri seperti itu. Jadi bahwa masalah seperti itu bukan suatu hal yang asing bagi seorang santri. Tapi tak ada pula yang udah pasti saya tak mau mondok lah, kena siram. Nah, tapi tak ada, itu santri. Santri walaupun seperti itu, tapi dia tetap menjaga sholatnya. Nah, santri hebat kan? Banyak kelebihan menjadi seorang santri. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi pelajaran yang pertama yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah bersedih. Bersedih kenapa? Karena ditinggalkan oleh istri tercinta, yakni Sayyidatina Khadijah. Jadi waktu itu istrinya tercinta Sayyidatina Khadijah yang selalu menemaninya berjuang dari segi materi, dari segi kekayaan, dari segi semua dukungan kepada suaminya untuk agama Islam. Kemudian dia meninggal, Nabi sedang bersedih. Yang kedua, meninggal oleh pamannya, yakni Abu Talib. Jadi pamannya yang selalu membelanya daripada kekerasan orang Quraisy meninggal dunia. Jadi Nabi bersedih. Kita sendiri bayangkan kalau kita ditinggal orang-orang yang kita sayang, bersedih tak? Bersedih kan? Contohnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anaknya
pergi ke pondok, balik liburan, contoh seminggu atau setengah bulan, pergi ke pondok, sedih tak di rumah? Sedih kan, kadang makan tak lalu. Padahal anak di pondok ni makan dengan kawannya sedap je. Tapi mak bapak di rumah makan pun tak lalu. Itu baru ditinggal anak ke pondok. Tapi tak apa bu, mereka berjuang di jalan Allah. Kita harus kuatkan semangat sebagai orang tua. Jadi ketika ditinggal oleh pamannya, oleh istrinya, Nabi sedih. Jadi Allah menghibur dengan memperlihatkan kekuasaannya. Jadi bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah, kekasih Allah, sebagaimana dikatakan dalam salawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi Toha dan Yasin itu adalah kekasih Allah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kalau kita berniat ataupun kita berjuang di jalan Allah, jangan takut untuk tidak menemukan kebahagiaan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersedih, Allah pun memberinya nikmat dengan Isra Mi'rajkan. Jadi insya Allah kita orang-orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan majlis ilmu, orang-orang yang memakmurkan pesantren, yang berjuang terutama ustadz dan ustazah yang di pesantren, karena anak-anak pesantren ini masya Allah ya didikannya, ustadz dan ustazahnya itu harus betul-betul qawi ya. Kalau tidak memang putus asa. Karena saya pernah jadi warden itu 3 tahun. Itu jaga anak pesantren kayak gini. Masya Allah bu, macam-macam bu. Di Malaysia tapi saya bu, itu ada yang manjat dari tembok itu. Saya cari jam 11 malam. Saya jam 2 malam saya bangun. Saya cek warga loh. Satu-satu saya cek. Nggak ada 5 orang. 5 orang nggak ada kemana. Saya cari sampai keliling. Keliling-keliling tahu-tahu ya nonton bola di kedai kopi bu. Kayak mana perasaan ibu bapak kalau jadi ustaz lihat anaknya malah nonton bola di kedai kopi. Kita udah nyari nggak ketemu, ternyata di sana. Akhirnya kita tarik balik, kita nggak ada kan, nggak boleh kekerasan. Jadi tiap malam itu kita hukum selama sebulan wajib qiyamul lail. Yang tadi pada akhirnya hukuman seperti itu membuat mereka kapok. Jadi tiap malam mereka qiyamul lail, lepas itu sholat tahajud apa semua. Kalau kawannya biasanya bangunnya jam 4, mereka jam 2 kita bangunkan, jam 2 sampai jam 3, lepas itu baru tidur balik. Yang khusus yang untuk ini aja yang ditakzir, tapi yang lain biasanya kan jam 2. Seperti itu. Jam 4 kalau sana, kalau di Malaysia itu dulu subuh jam 6. Subuh jam 6. Oke, jadi itu menjadi ustazah dan ustaz di pesantren ini memang betul-betul harus kuat jiwanya. Tentu kalau masalah ilmu tidak diragukan, tapi mentalnya yang harus dipersiapkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu berterima kasihlah kepada ustaz-ustazah yang telah mendidik anak-anak ibu bapak semua di pesantren ini. Alhamdulillah. Jadi tadi yang pertama tadi bukti cintanya Nabi cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah keistimewaannya diperintahkannya sholat lima waktu. Jadi pada waktu itu diperintahkan sholat 5 waktu. Yang mana kita tahu sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi sholat itu mencegah daripada kerusakan dan kemungkaran. Jadi ibaratnya kalau kita sholat kita jaga, tiap hari kita sholat. Contohlah si A ini dia sholat, kemudian dia berbuat maksiat. Ketika ini dia akan terjadi, karena dia akan malu ketika berbuat maksiat, ingat kepada Allah. Dia sholat, kemudian dia berbuat maksiat, maka dalam dirinya itu ada rasa malu.
Karena itulah sholat mencegah dari hawa nafsu yang buruk. Dan sholat yang paling bagus itu adalah sholat berjamaah. Kalau adik-adik santriawan dan santriawati sudah tidak diragukan, setiap hari jamaah 24 jam. Adakah yang masih mengumpat atau masih ini sembunyi-sembunyi kalau suruh jamaah? Terutama biasanya sholat jamaah subuh nih kalau pesantren dulu. Yang banyak sembunyi, ustaz harus cari di belakang lemari, di mana di pojok-pojok atau di mana. Nah, itu biasanya kalau di pesantren. Tapi insya Allah pesantren ini tidak seperti itu. Coba bagus-bagus Oke, itu kalau apa anak-anak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana sholat jamaahnya? Udah 5 kali? Hah? Kalau bisa sholat jamaah 5 kali. Tapi kalau biasanya kalau bapak ibu-ibu ini agak susah, terutama sholat zuhur dengan asar. Kenapa zuhur dengan asar agak susah? Karena ketika itu adalah waktu baru masih dalam bekerja ataupun mencari nafkah. Sarbo sama. Jadi paling tak kalau tidak bisa jamaah 5 kali sholat jamaah, 3 kali subuh dengan maghrib dan isya. Kalau tidak bisa 3 kali, 2 kali ya, subuh agak berat juga. Sebab nanti kalau tinggal ke masjid, nanti buat sarapan anak-anak juga tidak selesai. Jadi 2 kali maghrib ataupun isya. Kalau maghrib tak bisa, isya tak bisa, biasanya maghrib, isya tak bisa, biasanya maghrib aja paling tak. Jadi maghrib masih sholat, cuma isya kadang-kadang karena udah depan TV, jadi agak berat. Paling tak 1 hari sekali. Kalau 1 hari sekali dah tak boleh, apa lagi? Mati aja lah kata Ustaz Somad ya, jangan dulu. Tidak bisa. Tapi kalau bisa usahakan berilah waktu kita untuk menghadap Allah dengan sholat berjamaah. Karena sholat ini adalah satu perintah yang mana ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan itu, Nabi Muhammad bukan hanya ruh saja, tetapi jasad dan ruh. Sebab kalau jasad saja berarti mayat ataupun mayit. Kalau mayat ketika orang dah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, ada nyawa lagi tak? Yang ada tinggal jasad. Nah, tapi kalau ruh aja, apa ya roh aja? Itu namanya pocong. Pocong, suster ngesot, apa lagi? Keberuah, itu ruh aja. Tapi Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan jasad dan ruhnya juga. Jadi dua-dua, jasad sekali, ruhnya juga. Jadi begitu juga kita ketika kita menghadap mihrab kepada Allah, sebaiknya adalah sholat dengan khusyuk. Jasad kita ada, ruh kita juga ada, sama-sama sejalan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sholat, sebaiknya sholat yang khusyuk. Pastikan jangan pula kita sholat, biasanya adik-adik kalau tengah sholat jangan pula tadi sandal saya di khosop tak? Kalau di sini ada istilah khosop tak? Biasanya kalau di pesantren itu yang ngetren khosop. Sebab takutnya kita habis sholat, sandal kita keluar udah nggak ada. Itu biasa di pesantren. Walaupun sebenarnya khosop itu haram, tapi di pesantren itu susah untuk dihilangkan barang itu kan? Khosop itu. Semoga di sini tidak ada yang khosop kan? Kalau ada tolong ditinggalkan. Siapa yang suka khosop nih yang tertawa ini biasanya. Ya. Jadi tengah sholat dulu jangan pula mikir, sandal saya nanti sholat ada nggak? Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang susah sholat khusyuk itu, tapi tadi dah dikatakan dalam ceramahnya, sholat khusyuk itu caranya illam tarahu ka'annahu yara. Jika kita tidak bisa melihat Allah, jadi seolah-olah Allah melihat kita. Itu bertujuan supaya kita sholat khusyuk. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau tengah sholat harus seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita kerja diawasi oleh pimpinan, khusyuk tak? Kalau kita tengah kerja diawasi pimpinan, kita khusyuk tak? Khusyuk, kita betul-betul. Adik-adik kalau ujian pengawasnya ada, khusyuk tak? Ada yang tengok ke kanan ke kiri tak? Nggak ada. Tapi kalau pengawasnya atau ustaznya keluar sebentar, ada yang
seperti itu ya. Jadi kalau bisa ketika kita sholat, janganlah ingat kanan kiri. Tapi ya itulah, kalau Nabi Muhammad, para sahabat memang sholatnya khusyuk. Tapi kita sebagai hambanya dan sebagai umat Nabi Muhammad yang keturunan dah dari berapa generasi Islam sampai ke kita, kadang-kadang masih susah untuk sholat khusyuk. Karena setan selalu menggoda kita. Ketika sholat pula kita cari-cari kunci, tak ada. Bila sholat pula teringat kunci. Waktu sholat pula ibu-ibu teringat pula jemuran belum diangkat, hari nak hujan. Seperti itulah ya. Maka daripada itu, untuk ahli sunnah wal jamaah biasanya diikuti dengan zikir dan doa bersama, supaya untuk menutupi lubang-lubang tadi ketika kita tidak khusyuk. Jadi ditutupi dengan zikir, ditutupi dengan doa, supaya doa bersama-sama. Jadi yang tidak bisa doa ikut mengamini dan bisa ikut berdoa bersama-sama. Itu yang kedua. Waktunya masih ada? Setengah jam. Oke, seterusnya ialah yang kedua, yang ketiga. Di dalam itu ada istilahnya perjalanan daripada Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Di situ ada proses yang disebut dengan sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Karena sains dan teknologi ini pada waktu itu 1400 tahun sebelum sekarang. Jadi manusia belum kenal namanya sains teknologi, tapi Nabi Muhammad telah membuktikan terlebih dahulu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan hanya mempelajari ilmu agama, juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Termasuklah ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Inggris. Dan di pondok ini dipahamkan bahwasanya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, Pak ya. Saya punya pengalaman, Pak Bu, waktu bahasa Inggris nih. Waktu di pondok dulu, kita, karena pondok saya di Jawa, jadi yang digunakan itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa dari kitab kuning diterjemahkan ke bahasa Jawa. Jadi ketika ada pelajaran bahasa Inggris itu, kita tidak mau mendengarkan, kita cuek, kita ikut tapi cuek gitu. Jadi kata kawan-kawan, bahasa Inggris itu tidak penting karena bahasanya orang kafir, bahasanya orang neraka, Bu, ahli neraka katanya. Kalau bahasa Arab ini bahasa ahli surga, karena Nabi Muhammad Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Tapi bahasa Inggris ini katanya bahasa ahli neraka, karena banyaknya yang masuk adalah orang kafir yang menguasai. Tetapi Bu, Pak, ketika saya kuliah di Malaysia, saya mendapat beasiswa ke sana, pertama kali bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, Pak. Bayangkan, kita nggak tahu bahasa Inggris, kuliah menggunakan bahasa Inggris. Nangis saya, Pak Bu, setiap malam. Karena waktu itulah di pondok bahasa Inggris nggak penting. Tapi setelah kuliah, karena kemarin sebenarnya saya beasiswa itu ke Mesir, ke Maroko. Tapi jadi persiapan kita cuma bahasa Arab. Jadi bila sampai ke Malaysia, bahasa penghantarnya nomor 1 bahasa Inggris, baru bahasa kedua bahasa Arab. Tidak ada bahasa Melayu. Jadi pada waktu itu saya masuk kelas. Bayangkan kalau adik-adik kalau di pesantren yang baru-baru lah biasa merasakan. Jadi masuk kelas, satu guru, dosen sama kawan-kawannya semua ngomong Inggris. Saya pening ini ngomong apa gitu kan? Kita nggak tahu. Lepas itu saya kata kawan-kawan yang udah pintar dikasih tip. Nanti hafalkan aja, my name is Romo Harmuzi, I'm from Indonesia. Itu aja lah, basic aja kan. Jadi perkenalan satu-satu. Jadi saya maju ke depan, my name ini semua. Lepas itu ditanya, are you from abroad? Yes. Ditanya macam-macam, saya cuma yes. Padahal dosennya lama-lama marah, Bu. Ini kok semuanya yes, apa gitu. Jadi itu pengalaman saya, Bu. Jadi akhirnya kita dikasih waktu 3 bulan untuk belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan bisa nulis, bisa ngomong, dan bisa kita buat menerangkan semua, alhamdulillah bisa. Itu intinya adalah lingkungan nomor 1. Jadi kalau lingkungan kita bahasa Inggris, insya Allah waktu 3 bulan kita bisa ngomong Inggris, kita bisa ngomong, bisa nulis. Begitu juga bahasa Arab. Waktu bahasa Arab dulu saya ikut tes itu di Al-Amin. Kalau di Al-Amin Bengkalis,
Ada yang tahu SMP Amin? Jadi saya ikut tes di situ. Kebetulan kawan-kawan tes itu alumni Pondok Modern. Jadi seperti Banten, Pondok Banten Air, Pondok Darul apa namanya? Darul Hidayah, Nurul Hidayah. Lepas itu pondok pesantren mana lagi? Gontor. Itu semuanya mereka setiap hari memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sedangkan saya di Jawa tuh hari-hari bahasa Jawa. Bismillahi angawiti engsun kawan nyebut asmane Allah. Seperti itulah. Ustaz yang dari Jawa itu mah bilang tahulah ada ngaji Jawa cono. Jadi ketika tes itu saya bingung dengerin ini, dengar perkataan pakai tape itu disuruh ngomong. Semua kawan-kawan ini lancar ngomong Arab. Sampai saya berdoa, ya Allah jangan luluskan saya. Karena saya memang waktu itu mental saya udah down. Karena semuanya ngomong Arab saya nggak paham. Cuma kelebihan saya kalau dari Pondok Salafi itu biasanya nahwu dengan sorof. Waktu itu mereka yang modern ini mereka menang dalam berbicara, tapi ketika disuruh ngirob, kita yang dari salaf nih, alhamdulillah lepas, alhamdulillah lulus. Jadi intinya belajar itu apapun ilmu kita harus pelajari, terutama adik-adik di pesantren. Mumpung pesantren ini ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, belajarlah sungguh-sungguh, manfaatkan, karena semua itu besok di luar sangat berguna, apalagi bahasa Inggris. Karena kalau kita, alhamdulillah kalau ada rezeki sampai kuliah luar negeri, itu kebanyakan mereka menggunakan bahasa Inggris. Walaupun kalau Timur Tengah, Al-Azhar masih bahasa Arab ya. Al-Azhar, Jordan, Yaman itu masih bahasa Arab. Tapi kalau kita mempunyai bahasa Inggris, itu mempunyai nilai plus untuk kita. Dan saya difahamkan oleh Ustaz Yusrizal, insya Allah bahasa Inggrisnya akan segera dibiasakan Ustaz ya. Dan sebelum ini masih membiasakan bahasa Arab, dan untuk selanjutnya semoga bahasa Inggrisnya sudah bisa jalan seperti bahasa Arab. Jadi kelebihan santri itu sangat banyak. Salah satunya adalah bahasa. Kemudian ilmu sains tadi seperti perjalanan Isra Mi'raj. Di sini juga di pesantren itu biasanya ada ilmu agama dan juga ada ilmu umum. Kalau di sekolah umum ilmu agama ada, tapi cuma satu pelajaran, yaitu pelajaran agama. Kalau di pesantren ada bahasa Arab, ada ilmu nahwu, sorof, apalagi kita akidah, akhlak, balaghah. Kalau yang ini nanti alhamdulillah semoga sampai kepada alfiyah kalau kalau buku sorof nahwunya. Jadi kelebihannya banyak untuk para santri. Mereka juga tahu ilmu sains. Karena ilmu sains dan fisika ini sangat berguna juga di luar. Bukan hanya itu, bahkan di pesantren juga diajari ilmu cara-cara ilmu ekonomi, ilmu bahkan politisi, ilmu politik juga diajarkan kepada santri. Bukan tujuannya santri tidak boleh ikut politik. Besok ketika keluar daripada santri, bergaul dengan orang umum, bisa menjadi ahli politik. Karena ahli politik kalau terjadi kalau berasal dari santri, insya Allah tidak akan rasuah, tidak akan korupsi. Karena santri itu Pak Bu, bila agamanya udah mantap di dalam hati, sampai kapanpun ketika mereka tersesat di jalan, pasti dia akan cari jalan keluarnya, akan cari jalan kembali. Itulah santri. Jadi kalau bisa anak-anak dipondokkan walaupun hanya 3 tahun, syukur-syukur bisa 4 tahun. Karena pondisi agama disitulah rentaknya. Ketika menjadi seorang santri, ketika mereka keluar, mereka tersesat kemana-mana. Maksudnya tersesat nih, kadang-kadang karena santri ini biasanya kalau baru tamat, mereka merasa hebat. Karena saya sudah merasakan seperti itu, seolah-olah dialah yang paling benar. Nah, ketika masih jadi santri, ketika keluar di luar, wah kita ini merasa hebat. Jadi kita merasa paling benar. Itu biasa itu santri. Waktu biasanya setahun pertama ataupun 2 tahun setelah tamat. Tapi kalau dah itu nanti kalau udah lama-lama kita akan kembali lagi ke jalan yang pernah kita pelajari dalam pesantren. Jadi hebat santri. Tapi tidak lebih hebat juga guru-gurunya ataupun ustazah dan ustazahnya.
Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kelebihan daripada ataupun pelajaran yang dapat kita ambil daripada Isra Mi'raj, di situ disebutkan ada 2 masjid. Yakni masjid apa? Santri-santri? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram fi ain? Fi Makkah. Wa Masjidil Aqsa fil Madinah. Fi Madinah? Fi Palestina. Betul, Mak? Maqdis di Palestina ya. Yang mana kita ketahui Masjidil Haram sampai sekarang masih tetap menjadi kiblatnya orang muslim, masih makmur. Tetapi untuk Masjidil Aqsa sekarang telah menjadi berubah. Ada yang sebagian menjadi tempat kiblatnya orang Bani Israel dan sebagian masih menjadi masjid. Jadi dibagi 2. Jadi membuktikan bahwa Masjidil Aqsa itu sangat penting dalam sejarah agama Islam. Karena waktu itu Nabi di-Isra Mi'rajkan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi jangan pernah melupakan Masjidil Aqsa. Apalagi sekarang Palestina telah digempur oleh Israel. Paling tidak kita sebagai Muslim, kita ikut membantu. Kalau bisa kita dengan harta, kalau tidak selemah-lemahnya ialah dengan doa supaya Masjidil Aqsa diselamatkan. Karena pada awal Islam, Masjidil Aqsa itulah kiblat pertamanya orang Islam. Jadi orang Islam sebelum menyembah Ka'bah, menyembah ke Masjidil Haram, yaitu menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian Nabi berdoa untuk memindahkan kiblatnya supaya tidak sama dengan Bani Israel. Dan itu terjadi pada malam nisfu Sa'ban. Salah satu kelebihan malam nisfu Sa'ban ialah pemindahan kiblat Muslim daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi bahwasanya membuktikan Allah itu kita menyembah, kita sholat bukan menyembah Masjidil Haram, bukan menyembah Masjidil Aqsa, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arah kiblat boleh berbeda, tetapi yang kita sembah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bu, jadi itulah tadi sedikit tentang pelajaran yang bisa diambil daripada Isra Mi'raj. Cuma di sini saya ingin menambahkan, masih ada waktu Pak? Bisa ya ditambah ya, kelebihan ataupun keuntungan menjadi santri Pak. Oke Pak ya Bu, santri itu adalah menuntut ilmu, dimana sebagaimana hadisnya dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib kepada Muslim lelaki dan Muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu banyak, tapi yang paling mantap itu menjadi seorang santri. Kelebihan santri itu banyak. Salah satunya santri itu lebih sehat daripada anak-anak yang di luar Pak Bu. Percaya nggak kalau santri itu lebih sehat? Nggak percaya? Buktinya kalau santri itu lebih sehat, santri itu bangunnya sebelum subuh Pak Bu. Kalau anak-anak bapak yang misalnya yang di rumah jam 6 jam sebelum subuh udah bangun atau belum? Belum itu ada itu jawab aja sebelum subuh belum bangun. Bahkan sampai subuh pun harus dibangunkan. Tapi santri ini lebih sehat, sebelum subuh sudah bangun. Bahkan mereka bangun pagi, lepas itu tahajud, zikir, baru sholat subuh. Jadi udara pagi ini adalah udara yang paling sehat. Mereka hirup lebih sehat. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu juga sebelum subuh belum bangun tuh ketika azan baru bangun. Tapi kalau santri sebelum subuh sudah dibangunkan. Jadi udara yang pertama dihirup adalah udara yang masih segar, udara yang pagi. Itu membuktikan bahwa santri itu lebih sehat daripada anak-anak yang tidak menjadi santri.
Yang kedua, santri itu lebih cerdas daripada yang tidak menjadi santri. Bukan berarti tidak cerdas, tapi cerdas juga. Jadi santri lebih hebat dan lebih cerdas. Kenapa santri lebih cerdas? Santri disuruh jadi imam, monggo. Disuruh jadi apa lagi? Jadi khatib, insya Allah. Disuruh baca talqin, bisa. Disuruh apapun, bisa. Kalau anak-anak yang sekolah umum, kalau suruh jadi imam, masih berat Pak Bu. Apalagi disuruh ceramah atau berkhatib, masih berat. Karena santri semua ilmu dia masuk, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Jadi santri itu lebih cerdas. Walaupun kadang-kadang ada santri yang agak loyo, itu biasalah ya, ada yang loyo. Tapi ya, karena semua itu ada kelebihan. Dikatakan la tahtakir man dunak wa likulli syai'in maziyah. Nah, jadi jangan pernah untuk menghina sesuatu, karena sesuatu itu pasti ada kelebihan. Walaupun kadang-kadang ada santri yang kata orang loh, kalau jalan itu seperti kalau menginjak tai ayam tuh tak lenyek gitu orang kan. Jadi dia klunak gitu kan kalau bahasa Jawanya. Jadi tak semangat. Tapi belum tentu nanti kalau di luar dia yang paling lantang lupa biasanya. Nah, itu santri. Jadi semua santri itu ada kelebihannya. Jadi ibu nggak usah khawatir bila kawan-kawannya ketika dipondokkan, kawan-kawannya dah bisa hafal apa tadi, nazom akidatul awam sampai selesai, tapi ada santri yang mungkin satu hari barunya bisa menghafalkan 3, bahkan ada yang cuma 1. Itu biasa Pak Bu. Tapi insya Allah berjalannya proses mereka akan sama rata. Nah, itulah santri. Pokoknya siap maju apapun keadaannya, dia siap. Dan yang ketiga, kelebihan santri itu mereka adalah mandiri. Nah, mandiri itu apa? Mandi sendiri. Ya, ada ustaznya yang mandikan kan? Ya, maksudnya mandiri itu cepat, lebih dewasa. Karena di pondok santri itu diajarkan untuk belajar mandiri. Dan di sini baju-bajunya ada yang cucikan atau cuci sendiri? Alhamdulillah ya, nyuci sendiri. Kalau di rumah biasanya nyuci sendiri atau dicucikan mak? Nah, kalau di rumah santri ini biasanya di sini mandiri, tapi sampai di rumah melonya subhanallah. Nah, manja dia kalau di rumah, karena aji mumpung ada orang. Mumpung di pondok dulu tidak bisa semuanya, bila di rumah makanya dia melo ataupun haji mumpung, sampai baju minta cucikan, bahkan minta diladenin, itu biasa Pak Bu. Tapi insya Allah nanti ketika mereka udah tamat, mereka akan berubah dengan sendirinya. Karena biasa santri ini karena jarang balik rumah. Nah, di sini berapa hari sekali boleh balik? Sebulan sekali. Alhamdulillah sebulan sekali. Lama tak sebulan? Tak lama deh, 1 bulan. Dulu Ustaz waktu mondok, daripada memondok 3 tahun baru balik. Jadi mondok ke Jawa itu jauh, jadi 3 tahun baru balik. Jadi kami kalau hari raya yang paling sedih, karena kebanyakan di pondok kami itu anak-anak Jawa. Anak-anak yang luar Jawa itu lebih kurang ada 7 orang. Jadi kalau pas hari raya takbiran itu, satu pojok sana, satu pojok sini, semua di pojok-pojok itu nangis semuanya sendiri-sendiri. Karena ingat orang tua. Tapi di sini raya balik kan? Nah, balik. Kalau Ustaz dulu tak balik karena waktu itu ongkos mahal dan jauh. Kalau dari perjalanan itu sampai memakan waktu 4 hari 4 malam. Karena dari Tanjung Sama ke Tanjung Balai, 1 malam udah nginap, besok pagi naik kapal ke Lut, 2 hari 2 malam. Lepas itu dari Jakarta sampai ke Kudus itu 1 malam. Jadi memang kita nggak pernah balik karena waktu itu juga orang tua nggak ada dana. Tidak seperti sekarang santri 1 bulan sekali yang dekat bisa balik. Itu ada alhamdulillah. Tapi walaupun macam itu santri tetap mandiri. Nah, itulah kelebihan santri. Dan kelebihan untuk orang tua. Jadi kalau santri ada kelebihan, orang tuanya juga ada kelebihan. Ketika santri mondok, orang tua itu tidak perlu khawatir di rumah. Tidak perlu khawatir anaknya jam 5, jam 6 kok belum balik jalan, main bola tak balik-balik. Kita tak usah khawatir itu semua, karena semua itu sudah diurus oleh pengurus.
Jadi orang tuanya lebih khusyuk untuk mencari rezeki. Nah, jadi lebih banyaklah kelebihannya. Salah satunya itu tadi, orang tuanya bisa khusyuk mencari rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah santri-santri itu terjaga pandangannya daripada kemaksiatan, karena jarang didedahkan dengan dunia luar yang penuh dengan pancaroba. Terutama zaman sekarang ialah masalah HP ataupun handphone. Nah, karena masalah handphone itu sekarang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Apalagi yang dikatakan Pak RW tadi, anak-anak segini ini masih umurnya paling bandel-bandelnya. Jadi kalau di luar itu, kalau bandel-bandelnya susah orang tua untuk mengontrol. Tapi kalau kita serahkan ke pesantren, insya Allah lebih terjaga. Cuma satu, orang tua jangan lupa doakan anak-anak di pesantren, karena doa orang tua itu adalah doa yang paling mustajab. Kalau anak dah pasti dipastikan akan selalu mendoakan orang tuanya. Oke, itu adalah kelebihan santri. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada anaknya yang di pesantren, selalulah doakan dan mencarilah rezeki yang tenang, karena anak-anak semua sudah dijaga oleh pesantren. Tapi satu, bapak-bapak, ibu-ibu juga harus percaya kepada guru-guru yang ada di pesantren, karena kadang ada itu di Malaysia kasusnya, karena ada banyak kasus biasanya orang tua ini terlalu manjakan anak. Jadi ketika di pesantren mungkin kadang-kadang ada istilahnya memukul atau mencubit, tapi pukul pun tidak mungkin sampai lebam-lebam. Biasalah itu kalau guru, biasa saya juga pernah jadi guru, pernah jadi murid kan, pernah itu. Kalau zaman dulu pernah ditempeleng juga Pak Bu ya. Kalau guru zaman dulu saya pernah itu waktu sekolah ditempelin tuh gara-garanya karena pelajaran matematika saya nggak buat jalannya. Jadi kalau ditambah tuh suruh saya sama dengan hasil itu, dipanggil itu langsung prang gitu, kepalanya pusing, nggak tahu, gelap semuanya gitu. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah sudah tidak ada seperti itu. Cuma pesan saya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tolonglah percaya kepada ustadz dan ustazah yang mengajar. Kadang-kadang ada sebagian anak nih, kalau dia di rumah lain, di pesantren lain, kadang di sekolah padahal cuma dicubit sedikit, tapi mengadunya kepada orang tuanya, katanya dipukul lah, ditendang lah. Nah, ini ada kasus. Kadang-kadang ada pula yang mengaku katanya dikeroyok oleh kawan-kawannya. Nah, kalau di pesantren itu biasa Bu, bully-bully sedikit-dikit itu biasa Bu. Nah, jadi Pak, itu biasa ya istilah di pesantren. Bukan berarti itu dibiasakan, enggak, tapi ada seperti itu, tapi enggak terlaluan. Enggak ada lah anak itu sampai berdarah-darah, itu enggak ada. Cuma adalah sedikit, misalnya makanannya entah diajak sama-sama, tajamu, makan sama-sama. Ada yang kadang-kadang dijailin sama kawannya, itu biasa. Dan ketika anak melapor kepada orang tuanya, pastikan kalau bisa orang tuanya menyelidiki dulu dan jangan langsung komplain ke pesantren. Karena kadang-kadang banyak orang tua tidak mau mendengarkan dari dua pihak, hanya mendengarkan daripada pihak anak saja. Memang istilahnya anak itu tidak mungkin berbohong karena masih suci. Tapi itu anak zaman dulu Pak, anak zaman sekarang udah pandai. Jadi harus hati orang tua juga harus hati-hati. Jadi dengarin penjelasan daripada anak juga daripada ustadz, harusnya klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, itu tadi kelebihan santri. Ada juga santri ini masalah disiplin, masya Allah, tidak diragukan, baik disiplin dalam sholat maupun dalam hal apapun. Jadi dia lebih disiplin karena memang sholat 5 waktu kalau di pesantren itu telah diwajibkan. Seolah-olah telah diwajibkan karena udah menjadi peraturan pondok. Oke, karena udah hampir jam 5, udah hampir jam 6, kurang 1 menit jam 6. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, ada semboyan santri yang saya ingin ini.
Ini ada semboyan santri Pak Bu. Tapi dalam bahasa Jawa ini semboyan santri ini sangat terkenal kalau dalam kalangan santri, terutama santri-santri yang udah lulus besok ketika menghadapi dunia liar. Kalau santri itu kalah rupo menang dungo, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah kabeh mondok maneh. Oke, paham maksudnya? Paham nggak? Yang pertama, santri itu kalah rupo, kalau kalah penampilan, tidak ganteng, tidak handsome, tidak cantik, tapi menang dungo. Berarti dia menang dalam berdoa. Kalau misalnya udah ini, kalau kalah kita nggak dipandang cewek, maka banyaklah berdoa. Doa santri ini sangat mustajab. Yang kedua, kalah duit, menang wirid. Mungkin santri ini tidak banyak duit, tapi kalau suruh wiridan, suruh berzikir tidak diragukan. Satu malam pun dia sanggup, insya Allah. Walaupun tidur ngantuk-ngantuk sedikit ya. Oke, yang ketiga, kalah pangkat, menang tirakat. Kalau mungkin yang sekolah di luar, mungkin ada pangkatnya itu semua, tapi santri menang tirakat. Kalau masalah puasa, insya Allah puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal. Dia menang kepada tirakat, puasa Saban, puasa Senin Kamis, dan tirakat-tirakat yang lain. Belajar dengan perut kosong, itu biasa. Kalau anak-anak luar belum tentu. Tapi kalau santri malam-malam perutnya kosong, kata orang kalau perut kosong nggak bisa tidur. Tapi kalau santri perut kosong, minum air kemudian bisa tidur. Alhamdulillah, insya Allah nyenyak tidurnya ya. Yang ketiga, kalau semuanya kalah, maka mondoklah lagi, berarti belum cukup ilmunya. Oke, Bapak, Ibu-ibu, karena waktu udah gelap. Tapi sebelum itu saya tadi lupa memperkenalkan diri. Oke, nama saya Romu Harmuzi, BIRK. Mau tahu nggak apa itu BIRK? BIRK itu B Bachelor, Bachelor of Islamic Revelation Knowledge and Human Science. Apa tuh ya? Susah betul yang menyebut Bachelor of Islamic Revelation Knowledge and Human Science. Maksudnya ialah kalau dalam bahasa kita itu sebenarnya S1 aja Bu. Kalau Mesir tadi lisensi ataupun LC. Kalau di sini biasanya sarjana agama ya, kalau dulu sarjana agama. Cuma kebetulan saya kuliah dulu di Malaysia, saya dapat beasiswa di Malaysia, dan alhamdulillah insya Allah sekarang saya menetap di Sejangat. Kalau sebelum ini saya menetap saya di Sejangat juga, karena saya berasal daripada Meranti, yaitu di Tanjung Sama. Saya berasal dari Tanjung Sama, kebetulan menikah dengan orang Sejangat. Dan saya menetap di Sejangat. Cuma sebelum COVID ini saya masih ulang-alik Malaysia, Indonesia. Biasanya di Malaysia 3 bulan, saya balik 2 minggu di rumah, saya pergi Malaysia. Kebetulan saya mengajar di Malaysia kemarin. Cuma karena sekarang COVID kemarin 1 tahun 8 bulan nggak bisa balik Pak Bu, nggak bisa ketemu dengan anak bini. Jadi saya memutuskan untuk balik seterusnya. Tapi saya masih mengajar di Malaysia, cuma ngajarnya kan sekarang online. Jadi saya masih tetap mengajar. Jadi itulah sedikit perkenalan daripada saya. Ada pertanyaan? Indakum as-soal? Hakan? Mafi soal? Man turida yas'al? Santriwati man turid an yas'al ilai? Oke, kalau tak ada soal, saya langsung baca doa, Ustaz. Oke. Sebelum kita baca doa, sebelum terlebih dahulu jika ada salah dan silap dalam saya menyampaikan ataupun kurang memuaskan, saya mohon maaf. Dan sebelum doa, mari kita baca istighfar sama-sama 3 kali. Astagfirullah.